mengenai kerangka materi ya, berpikir sederhana dengan kerangka materi. Nah, coba kita akan sama-sama melihat di slide berikutnya bahwa ada beberapa kerangka materi yang akan kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini nih teman-teman. Jadi ada 4 hal. Pertama adalah kita akan mengulas kembali, meskipun sebenarnya saya yakin banget nih teman-teman dimanapun kalian berada, sudah sangat paham sekali dengan garis besar materi TWK yang akan diujikan, karena saya meyakini juga bahwa teman-teman sekalian sudah sangat familiar dengan garis besar materi TWK. Tapi agar tidak keluar konteks, maka kita, dalam kesempatan hari ini kita akan mengulas terlebih dahulu garis besar dari materi TWK itu sebenarnya ada di mana saja, titik intinya gitu. Kemudian yang kedua, ini ada strategi dalam menghadapi tes wawasan kebangsaan nih teman-teman sekalian. Jadi nanti kita akan menentukan hal mendasar apa untuk menuntaskan tes wawasan kebangsaan dengan terarah dan tertata. Jadi strategi ini nanti sifatnya umum, termasuk bagaimana kita mengendalikan emosi kita, mood kita ketika belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mempelajari dan berdiskusi bersama mengenai tawaran-tawaran alternatif. Oke, kata kuncinya adalah tawaran alternatif ya, karena bagi teman-teman sekalian yang mungkin sudah punya trik khusus, punya menu khusus untuk diterapkan, mungkin hal ini menjadi hal yang kurang begitu, ya sifatnya alternatif lah gitu ya. Jadi tips memahami materi tes wawasan kebangsaan, dan yang terakhir nanti juga akan ada tips menjawab soal pada tes wawasan kebangsaan. Spesial untuk teman-teman sekalian, kita akan masuk malam minggu menggebu ini untuk kita awali dengan garis besar tes wawasan kebangsaan. Oke, masih ingat teman-teman dengan nasionalisme, atau bukan, bahkan seperti ini. Mungkin banyak teman-teman yang sekarang sedang sangat getol nih dengan mengejar kembali untuk materi-materi yang baru saja rilis ya kemarin ya, yaitu tentang bahasa Indonesia. Jadi salah satu materi yang mungkin sangat dikejar oleh teman-teman karena munculnya dadakan, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk juga memahami materi-materi yang lain nih teman-teman sekalian, gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada nasionalisme nih teman-teman. Kita akan belajar tentang nasionalisme. Garis besarnya apa? Sebenarnya ada clue-clue yang bisa kita tangkap di situ ketika kita belajar tentang nasionalisme. Ketika kita berbicara tentang nasionalisme, kita juga berbicara tentang sebuah bentuk rasa. Bentuknya itu rasa, bukan perilaku, bukan sikap, tapi rasa. Rasa tentang apa? Tentang di poin kedua nih, tentang cinta pada tanah air. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai kebanggaan menjadi bagian dari NKRI. Jadi bagaimana dia mengungkapkan sebuah rasa, kemudian dalam hatinya ya, dalam dirinya itu memegang teguh rasa cintanya terhadap tanah air, berarti orang tersebut atau warga negara tersebut sedang mengaplikasikan nasionalisme di dalamnya. Nah, berbeda dengan nanti juga akan ada kita bicara tentang bela negara, itu nanti bentuknya udah beda lagi. Sekarang kita fokus terlebih dahulu di nasionalisme. Kemudian yang keempat, ini mampu mewujudkan cita-cita nasional dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi seseorang yang punya rasa nasionalisme itu punya pengetahuan bahwa dia mencintai sesuatu yang melekat pada NKRI. Budayanya, bahasanya, persatuannya, dan lain sebagainya, dia memiliki kecintaan terhadap itu, begitu, dan menjadikan itu sebagai salah satu kebanggaan memiliki hal-hal yang khusus dan hal-hal yang unik, begitu istilahnya, keberagaman yang harus dimaknai sebagai perekat persatuan. Kemudian yang kedua, masih ingat teman-teman dengan integritas ya, ini berbeda dengan integrasi ya teman-teman sekalian. Jadi kalau integritas itu kita berbicara tentang keteguhan, ya, komitmen gitu, ataupun watak seorang, watak atau sikap gitu. Kalau tadi ini rasa nih, tapi kalau yang integritas ini wujudnya adalah sebuah sikap teguh, sikap jujur dan lain sebagainya untuk diaktualisasikan pada kehidupan sehari-hari. Ini kita bicara tentang integritas. Berbeda jika kita berbicara tentang integrasi, mirip ya. Tetapi kalau integrasi konteksnya adalah persatuan. Jadi ketika berbicara integrasi, itu berarti berbicara persatuan. Tapi kalau kita berbicara integritas, berbicara tentang sikap, komitmen, jujur, setia, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, kita juga kenal dengan materi yang ketiga kita tentang bela negara. Nah, kadang-kadang banyak banget nih yang tanya ya, ataupun yang ingin diskusi mengenai
apa sih sebenarnya keterkaitan antara nasionalisme, patriotisme, dan bela negara? Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan yang unik juga untuk teman-teman sekalian untuk membedakan itu. Ketika kita berbicara nasionalisme, kita berbicara tentang rasa cinta pada tanah air. Ketika kita berbicara tentang patriotisme, kita juga berbicara tentang rasa nih, tapi rasa rela berkorban. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme itu dikristalisasi di dalam bela negara, kemudian bela negara itulah yang berwujud sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bela negara itu adalah kristalisasi nilai dari nasionalisme dan patriotisme. Gitu. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Nasionalisme rasa, patriotisme rasa, bela negara itu aktualisasi atau apa namanya itu? Aktualisasi atau pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Isinya apa, dasarnya apa? Ya tadi rasa cinta tanah air dan rasa rela berkorban. Gitu. Nah, lebih lanjut lagi nih, kita akan berbicara mengenai materi yang ketiga, materi yang keempat ya, tentang pilar negara. Kalau kita berbicara pilar negara itu ada beberapa lapisnya nih teman-teman, dan membutuhkan konsentrasi lebih, karena salah satunya ini adalah materi tentang Undang-Undang Dasar yang benar-benar menjadi materi favorit bagi teman-teman sekalian pecinta TWK gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada nilai-nilai Pancasila dan pengamalannya. Kita kenal dengan 45 butir Pancasila, kita kenal dengan sila-sila Pancasila yang diaktualisasikan seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini materi favorit ya, Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari hierarkinya sampai pada aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa pembuatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada materi NKRI di situ. Dengan beragam karakteristiknya, kita berbicara mengenai keberagaman sosial dan juga pemerintahan kalau kita berbicara tentang NKRI. Jadi NKRI, materi NKRI itu mempelajari seluruh Indonesia gitu. Apapun yang melekat pada Indonesia. Nah, tapi secara sederhana di dalam penjabaran materi kita bisa klasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan materi NKRI yang berkaitan dengan keberagaman sosial. Sosial itu masyarakat, di tengah-tengah masyarakat nih ada keberagaman agama, kemudian keberagaman budaya dan lain sebagainya, dan bagaimana kita mengemasnya dan bagaimana negara kita memfasilitasi itu nih teman-teman. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pilar negara dalam hal pemerintahan, NKRI dalam hal pemerintahan, ini kita berbicara tentang lembaga-lembaganya dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kemarin ditanya ada berapa pembagian kekuasaan negara nih, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 5 gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai konteks yang lebih holistik, kita berbicara pembagian pemerintahan ini menjadi 5. Trias politika plus eksaminatif dan moneter. Ya, trias politika itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu. Nah, kemudian yang keempat, ini ada Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada peran serta di tengah keberagaman realitas sosial. Nah, kalau keberagaman konteks soal nih, kalau berbicara mengenai keberagaman pola pikir dan juga keberagaman berpendapat di forum misalkan, nah nanti larinya adalah ke nilai-nilai Pancasila, termasuk di sila keempat di sana. Tetapi kalau kita berbicara mengenai realitas sosial dalam hal Bhinneka Tunggal Ika, kita berbicara tentang keberagaman suku, keberagaman agama, dan lain sebagainya. Realitas sosial. Sosial itu sama dengan masyarakat, gitu aja. Cara mudah kita mengingatnya, gitu teman-teman. Oke, kemudian ini ada materi terakhir yaitu tentang bahasa Indonesia. Materi tentang bahasa Indonesia ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar nih teman-teman sekalian. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia di tengah masyarakat. Jadi tidak kemudian 100% materi-materinya berkaitan dengan tanda baca dan lain sebagainya. Meskipun masuk di situ juga iya, karena masuk di poin yang pertama yaitu tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi ada hal lain yang dikembangkan di situ, bahwa bahasa Indonesia dalam kedudukannya di tengah masyarakat itu sebagai apa? Pemersatu, seperti itu. Jadi nanti akan lebih luas lagi konteksnya gitu ya. Oke, Gracia Poli ini angkat tangan nih. Oke, nanti ya. Kemudian yang ketiga nih ada tanda baca dan penggunaannya gitu ya. Seperti tadi, tanda baca dan penggunaannya itu berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, makna bahasa Indonesia bagi persatuan bangsa. Itu jadi makna bahasa Indonesia bagi persatuan bangsa, tidak sekedar hanya
mengulas tentang sebenarnya bahasa Indonesia itu yang baik dan benar itu tulisannya bagaimana sih gitu. Tidak seperti itu saja, tetapi kontekstualnya adalah bagaimana bahasa Indonesia itu mampu menjadi perekat di tengah keberagaman masyarakat. Gitu. Ya, teman-teman sekalian, itu adalah garis besar. Maka kalau dibedah lagi masih banyak lagi hal yang harus kita pelajari bersama nih, teman-teman sekalian.